Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada part sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan get server itu seperti apa, kemudian dependensinya apa aja, kemudian perilakunya juga seperti apa, bagaimana hubungan antara get server ini dengan server-server yang lain, begitu juga hubungannya antara get server ini dengan user. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah kita buat. Perlu saya ingatkan kembali, di sini ada 3 dependensi yang bisa kita gunakan, yang nantinya kita butuhkan seperti itu. Yang pertama adalah Spring Web, kemudian Ribbon, kemudian Eureka Discovery Client. Spring Web nanti untuk membuat RESTful Web Service, kemudian Ribbon untuk client-side load balancing, kemudian Eureka Discovery Client itu nanti untuk meregistrasikan get server ke Eureka Server seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke prakteknya seperti apa. Yang pertama silahkan buka ini dulu, Start Spring IO. Oke, enter. Next, seperti biasa kita isi Maven Project, kemudian language-nya Java, kemudian Spring Boot-nya mungkin di sini saya pakai 2.30 ya. Kemudian di sini bagian project metadatanya silahkan diisi. Kalau saya grupnya adalah com-project, kemudian artifaknya kita sesuaikan dengan nama server mungkin. Jadi saya pakai namanya apa ya tadi ya, get server ya. Oke, saya tulis di sini get server. Oke, kemudian deskripsinya apa? Misalkan menjembatani user dengan sistem gitu. Oke, seperti ini. Kemudian kita packagingnya jar, kemudian Javanya saya pakai Java 8, bebas mau pakai 11 juga boleh, 14 juga boleh, nanti silahkan disesuaikan saja. Kemudian dependensinya kita add dependensinya terlebih dahulu. Tadi kita butuh berapa dependensi? 3 ya, Spring Web, Ribbon, Eureka Discovery Client. Oke, kita cari satu persatu. Yang pertama Spring Web terlebih dahulu. Spring Web, ini dia Spring Web, kemudian Ribbon. Nah ini, next satu lagi apa tadi, lupa saya, Eureka Discovery Client. Oke, Eureka Discovery Client. Oke, kalau sudah mungkin ada satu tambahan lagi ya buat saya, nanti siapa tahu ada keperluan database in memory gitu, in memory database H2. Nggak harus ini sih sebenarnya sih, tapi ya di sini saya inputkan, siapa tahu nanti saya membutuhkan gitu. Kalau sudah klik generate. Oke, sudah terdownload, saya cut terlebih dahulu, kemudian saya pindah ke sini. Oke, get server sudah ada, tinggal kita ekstrak, klik kanan ekstrak. Nah, di sini ada get server. Next yang perlu kita lakukan adalah silahkan dibuka kembali IntelliJ-nya. Di sini saya masih membuka ini ya, masih membuka beberapa project sebelumnya ya. Yang pertama Eureka Server, kemudian plus server instance pertama, kemudian plus server instance kedua, kemudian minus server instance pertama, dan minus server instance kedua. Nah, kita akan buka yang berikutnya, yaitu get server. Langsung saja file new, file new, kemudian project from existing sources, kemudian ambil get server, klik OK, kita pilih Maven, finish, new window. Jadi saya membukanya di window yang baru. Oke, kita tunggu sampai resolving dependensinya selesai. Oke, resolving dependency selesai. Berarti kita tinggal setting-setting ini ya, setting-setting projectnya ya. Yang pertama mungkin kita masuk ke bagian ini, main application-nya. Nah, di get server application seperti biasa, karena kita ingin mendaftarkan si get server ini ke Eureka Server, perlu kita tambahkan anotasi add enable discovery client. Nah, seperti ini. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut,
kita juga perlu mengubah isi resources, kemudian application properties. Nah, ini kita sesuaikan ya. Seperti biasa kita tambahkan nama servernya, misal spring.application name. Nah, kita bikin namanya get server. Nice. Nah, kalau sudah, mungkin kita perlu tambahkan properti yang lain sesuai dengan rancangan kita ya. Kalau di slide ini, nah, get server jalan di port 1100. Pak, kok nggak 6000? Kenapa? 6000 biasanya sudah ada yang pakai sih, tapi saya belum ngecek. Oleh karena itu saya pakainya 1100 kayak gitu. Oke, berarti server port 1100, maaf. 1000 kan sudah dipakai ya sama Eureka server ya. Next, kita isikan yang lain. Alamat pendaftarannya Eureka client service URL default zone. Kita isi dengan sama seperti di ini ya, sama seperti dengan plus dan minus server. HTTP $registry host, pakai localhost, jangan salah nulis, kemudian titik 2 di belakangnya. Oke, seperti ini, kemudian $, oke, seperti ini. Registry port, oke, registry portnya berapa? 1000 ya, karena Eureka servernya jalan di port 1000 kayak gitu kan. Kemudian kalau sudah slash Eureka, oke, nice, seperti ini. Next, kita harus mengaktifkan satu dependensi lagi, karena kita akan menggunakan ribbon sebagai ini ya, karena kita akan menggunakan ribbon untuk melakukan ini apa namanya, load balancing, client side load balancing. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan ribbon terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ribbon.eureka.enable kita set sebagai true. Nah, seperti ini. Jadi ini hal-hal utama yang perlu kita definisikan di application.properties terkait dengan get server. Jadi defaultnya kalau kita pengen membuat ini ya, server yang kebetulan di dalamnya itu bisa melakukan load balancing, ini kira-kira properti seperti inilah yang akan kita butuhkan, minimal seperti ini ya. Next, kita sudah membuat kita sudah mengenable discovery client, kita juga sudah mengisi file application.properties-nya. Next, apa yang perlu kita lakukan? Berarti kita tinggal ngoding saja nih. Nah, untuk ngoding pertama kita identifikasi dulu ininya apa namanya, hal-hal apa yang kita akan buat. Yang pertama mungkin kita cek dulu ya di sini ya, di slide. Oke, karena user nanti akan menghubungi get server melalui HTTP GET, nah alamatnya ini ya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Berarti kita harus menambahkan REST controller. Kita harus membuat RESTful web service-nya terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Kita bikin controller terlebih dahulu, nanti kita isi belakangan. Oke, masuk ke get server. Oke, kita bikin package dulu. Misalkan di sini saya kasih nama controller untuk mengelompokkan kelas controller. Kemudian di controller saya bikin kelas baru. Misalkan namanya adalah get controller. Ya, seperti ini. Seperti biasa karena kita ingin menggunakan controller, kalau di Spring Boot perlu kita menggunakan anotasi add REST controller. Ya benar ya, add REST controller. Ya, betul. Nah, next apa yang perlu kita lakukan? Kita menambahkan request mapping.
Request mapping untuk apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, di path-nya ya, path yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan maksud saya. Nah, di sini kan ada http localhost .2 1100. 1100 ini portnya sudah ditangani di file application.properties. Kemudian di sini ada sebelum operasi ada /API kayak gitu. Ini alamat defaultnya kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan /API ini di request mapping /API. Nah, seperti ini. Next, apa yang perlu kita lakukan? Berarti terlebih dahulu kita bikin ini dulu. Kita bikin DTO-nya terlebih dahulu. Kita bikin package-nya DTO seperti ini. Kemudian seperti apa user akan menerima input dan seperti apa get server ini akan menerima input dari user? Kita lihat di sini. User menerima input dari get server menerima input dari user itu dengan path variable, dengan menambahkan path variable di sini. Jadi nanti ada A, ada operator, ada B. Nah, oleh karena itu artinya kita nggak perlu ini nih, nggak perlu input untuk ininya, nggak perlu DTO untuk inputnya. Jadi langsung saja nanti parsing dari ini ya, dari variabel A, kemudian variabel B, kemudian variabel variabel A, variabel operator, kemudian variabel B. Nah, berarti kita tidak butuh input DTO. Yang ada adalah kita akan get server ini akan mentransfer sesuatu dari get server ke plus server ataupun ke minus server seperti itu. Nah, apa yang akan dikirimkan dari get server ke plus server ataupun minus server? Nah, kita cek ya di sini. Kita pernah menguji coba ya. Nah, ini yang dikirimkan. Yang dikirimkan adalah nilai A dan B yang didapatkan dari path variable yang dikirimkan oleh user. Jadi, user mengirimkan nilai A, operator, dan B itu ke get server. Kan seperti itu kan? Nah, kemudian si get server memparsing nilai A, memparsing nilai operator, dan memparsing nilai B. Nah, kemudian dari nilai A, operator, dan B, operator ini nanti digunakan untuk proses switching antara plus server ataupun minus server kayak gitu. Kemudian A dan B akan diteruskan ke entah salah satu plus server ataupun minus server, di salah satu instance saja pokoknya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Jadi di sini kita akan get server ini akan mengirimkan nilai A dan B ke salah satu server ini, entah plus server ataupun minus server. Nah, untuk mengirimkan dia harus pakai kita lihat di sini rancangannya dia pakai HTTP POST seperti itu. Pakai HTTP method POST. Nah, artinya apa? Artinya kita butuh request body yang dikirimkan dari get server ke plus server. Oleh karena itu kita bikin DTO-nya. Misalkan kita namakan new Java class-nya adalah transfer DTO. Misal namanya transfer DTO gitu ya. Ini fungsinya nanti untuk mentransfer nilai A dan B dari get server ke plus server ataupun minus server. Oke, transfer DTO. Di sini isinya apa aja? Jadi private integer A dan private integer B seperti itu. Kalau sudah kita generate ininya, kita generate setter dan getternya. Oke. Nah, next apa yang kita perlukan? Kita sudah bikin transfer DTO. Pastinya kita butuh respon dari ini ya, respon dari plus server ke get server. Jadi kan get server mengirim nilai A dan B melalui HTTP POST ke entah instance manapun di plus server atau entah instance manapun di minus server. Nah, kemudian dari situ kita akan dapat feedback. Nah, feedbacknya seperti apa? Nah, ini nih yang kita perlukan. Jadi feedbacknya itu nanti bisa berupa kayak gini. Kita lihat di, nah ini nih, di contohnya.
Jadi nanti ada nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, operationnya berapa, kemudian resultnya berapa, kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita cek di Git server, kita bikin result DTO. Nah, isi result DTO ini apa aja? Ini adalah respon dari plus server ataupun minus server. Nah, kita lihat formatnya seperti apa. Tadi ada A, B, operation, dan result. Kita pindai ke sini. Private integer A, private integer B, kemudian private operation, private karakter operation. Tulisannya betul begini ya. Operation. Oke, betul. Oke, bener. Kemudian private result, private integer result. Ini adalah hasilnya. Result, kita cek betul ya, result. Oke, result. Setelah itu kita bikin setter getternya. Klik kanan, kemudian generate getter dan setter. Oke, sudah jadi. Kita tinggal bikin controllernya. Nah, di sini apa yang perlu kita bikin adalah yang pertama itu di controller itu nanti kita perlu bikin ininya, path-nya, PATH. Kita perlu bikin ininya, endpoint-nya, path untuk endpoint-nya. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa, kita lihat di sini kita pakai HTTP method get. Nah, oleh karena itu silahkan di codingan kita bikin get mapping, add get mapping. Oke, get mapping. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di alamatnya seperti apa. Kalau kita lihat di alamatnya kan gini ya, http localhost 1100/API/sesuatu. /API sudah dihandle oleh request mapping tadi ya. Kemudian sesuatu ini belum. Ini belum. /A, /operator, /b-nya belum. Nah, kita akan handle di sini di get mapping. Berarti /variable A /variable operation /variable B. Oke, seperti ini. Next, kita bikin metodenya public response entity. Response entity mana ya? Response entity. Oke, ini dia. Response entity dan tipe hasilnya. Jadi ini nanti yang akan dikembalikan ke user. Karena kita ngelihat hasilnya seperti ini ya. Ini hasil dari kalau port 5000 ini apa ya? Kita cek dulu ya. 5000 adalah pengurangan nih. Hasil dari minus server seperti itu kan. Plus server juga kayak gitu sih. Plus server hasilnya juga sama kan nantinya. Formatnya juga seperti ini juga kan. Nah, oleh karena itu langsung saja ya di sini ya. Dari output dari plus server ataupun minus server nggak usah saya apa-apain lagi. Nanti saya teruskan langsung ke user. Oleh karena itu di sini langsung saja kita pakai result DTO. Result DTO. Oke. Kemudian di sini saya kasih nama ini, nama metodenya misal kalkulator endpoint. Misal seperti itu ya. Kemudian karena kita pakai get mapping, kemudian kita pakai path variable, di sini tinggal kita tambahkan add path variable. Path variable apa nih? A dulu. Kemudian saya saya bikin ini tipenya integer A seperti ini. Enter, add path variable. Ini saya enter biar gak nyamping, jadi biar kelihatan semua gitu kan. Kalau nyamping kan nanti kepanjangan gitu ya. Kemudian di sini B. Operation dulu ya. Nggak harus urut sih, nggak apa-apa sih. Operation tipenya apa? Karakter ya. Karakter
kemudian operation, kemudian oh maaf, ini kurang tutup ya. Oke, seperti ini. Maaf, saya cek di sini. Oh, namanya operator. Nggak apa-apa lah. Nggak harus operator. Tapi kalau mau di sini operator, berarti di sini juga operator. Di sini biarin aja nggak apa-apa. Kemudian satu lagi, add pass variable b. Ini integer b. Oke, sekarang kita tinggal bikin logiknya seperti apa. Jadi nanti kita di sini butuh ini ya, butuh untuk mengirimkan sesuatu ke ini, ke plus server ataupun min server, dan sesuatu itu adalah nilai A dan B, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu nilai A dan B ini kita masukkan dulu ke transfer DTO. Jadi kita bikin transfer DTO dulu. Transfer DTO sama dengan new transfer DTO. Oke. Kemudian transfer DTO dot set A. A-nya berapa? A-nya adalah A gitu misal. Ingat kalau kita pakai path variable di sini, variabel yang ada di sini akan saling berasosiasi dengan yang ada di parameter input. Jadi variabel A yang ada di sini akan berasosiasi dengan variabel A yang ada di sini karena saya berikan penanda seperti ini. Kemudian operator juga, operator yang ada di sini akan berasosiasi dengan operation yang ada di sini karena saya berikan penanda untuk penandanya pakai ini operator. Kemudian yang B juga begitu, sama. Next kita set B-nya, transfer DTO.setB. Oke, seperti ini. Jadi transfer DTO-nya sudah kita buat nih. Selanjutnya kita butuh untuk melakukan switching ini ya, switching dari mungkin switching berdasarkan operationnya, switching berdasarkan operatornya kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Bisa pakai switch case, switch operation, kemudian pakai ini ya, case misal positif, misal operation ini misalkan operation ini plus gitu ya, nilainya plus, apa yang akan dilakukan? Kita kosongi dulu, break. Case kalau minus, apa yang akan dilakukan? Kita kosongi dulu, break. Kemudian defaultnya seperti apa? Ini juga kita kosongin dulu, break. Jadi kalau tidak memenuhi kondisi, kalau operationnya bukan plus ataupun minus, nanti akan masuk break seperti itu kan. Akan masuk default, maksud saya akan masuk default kan, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu mungkin yang pertama kita lihat di sini dulu, kita akan melihat di sini dulu, kita cek. Jadi misalkan operator ini nilainya adalah plus, data nilai A dan B ini dari user yang sudah di request ya, yang sudah di request oleh user ke get server akan diteruskan ke plus server. Ini kalau operatornya adalah plus. Jadi kalau operatornya plus, nanti nilai A dan B dari user akan diteruskan ke plus server, entah instance pertama atau instance kedua. Kalau operatornya negatif atau minus, dia akan diteruskan ke nilai A dan B ini akan diteruskan ke instance 1 minus atau instance 2 minus kayak gitu. Nah, oleh karenanya berarti karena nilai A dan B tadi sudah disimpan di ini ya, di transfer DTO ya, disimpan di transfer DTO ini ya, kita cek ya. Nah, kan nilai A dan B-nya sudah saya masukkan ke transfer DTO nih. Berarti transfer DTO ini nanti akan saya teruskan entah ke plus server ataupun minus server. Seperti itu kan logikanya. Nah, di sini kita butuh load balancing. Nah, caranya load balancing kayak gimana? Kita cek. Maaf, autoware dulu, autoware. Oke. Kemudian kita butuh di sini private load balancer client.
Misalkan kita namakan variabelnya load balancer gitu aja ya. Kemudian di sini kita tambahkan service instance. Jadi service instance ini nanti adalah fungsinya untuk menampung info terkait dengan instance mana yang dipilih oleh ribbon, seperti itu. Server instance, saya alt enter tadi karena nah ini nih, maaf saya ulangi ya. Service instance, oke. Saya hapus dulu. Nah, tadi kan merah kayak gini kan, berarti belum kita import library-nya. Berarti kita klik di sini di service instance, kemudian alt enter. Oke, kemudian di sini kita tuliskan service instance untuk variabelnya. Oke, nah seperti ini. Nah, next apa yang perlu kita lakukan dengan service instance ini? Jadi kita sudah punya load balancer, kita sudah punya server instance kayak gitu. Next yang perlu kita lakukan adalah menginisiasi si server instance ini dengan nilai tertentu. Nah, caranya seperti apa? Service instance di sini, misalkan di sini ya, service instance sama dengan load balancer. Kita ngambil salah satu server ya, ngambil salah satu instance dari server, choose. Nah, ini yang penting. Jadi kita butuh ID service ID kayak gitu. Nah, service ID-nya ini apa? Kita bisa pakai application name. Kita cek ya di sini ya. Saya jelaskan. Jadi misalkan operation ini adalah plus gitu kan, berarti di sini switch operation, karena operationnya nilainya adalah plus, maka dia akan masuk case yang plus. Nah kayak gitu. Nah kalau case-nya plus, apa yang dilakukan? Dia akan memilih load balancer ini akan memilih salah satu instance dari plus server. Plus server saya dapat ini dari mana? Nah ini silahkan dicek di sini di application.properties untuk setiap untuk setiap project. Nah di sini ada Spring Application Name. Jadi referensinya adalah Spring Application Name-nya ya. Ingat, referensinya adalah spring.application.name. Jadi karena kita manggil plus server dan di sini namanya adalah plus server, maka di sini di get server itu juga kita pakai plus server. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah ambil salah satu instance di plus server. Kayak gitu. Titik koma. Oke. Kemudian break. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, case kalau negatif diapain? Sama. Server instance, service instance sama dengan kita pakai load balancer dot choose, ambil salah satu instance di minus server. Berarti kita pakai minus server. Nah, seperti ini ya. Oke, mantap. Next, apa yang kita perlukan di sini? Berarti kita tinggal perlu untuk mengisi yang default. Nah, kalau default gimana kasusnya, Kak? Silahkan nanti misalkan ada ide sendiri, silahkan dimodifikasi boleh. Nah, tapi kalau saya misalkan tanda yang diberikan oleh user itu nilai operationnya bukan plus ataupun minus, saya akan anggap itu sebagai plus. Nah, caranya gimana? Berarti kita pakai ini juga, service instance sama dengan load balancer choose. Saya ngambil dari plus server. Oke, seperti ini. Nah, itu terserah kalian nanti handlingnya seperti apa. Kalau saya karena ini sekedar contoh saja, mungkin saya kasih cara handlingnya seperti ini. Jadi misalkan tandanya bukan plus atau minus, saya anggap sebagai plus kayak gitu.
Jadi kalau misalkan plus, apa yang dilakukan? Saya ngambil salah satu instance dari plus server. Kayak gitu ya. Next, karena kita sudah dapat service instance-nya, apa yang perlu kita lakukan kira-kira? Kan saya pernah bilang ya, Ribbon memberikan referensi kepada get server terkait dengan terkait dengan instance yang akan dipilih. Nah, selanjutnya get server akan menindaklanjutinya dengan cara mengirimkan sesuatu ke URL-nya, kayak gitu kan. Nah, di sini kita nggak tahu nih URL-nya si plus server itu apa atau minus server itu apa. Misalkan di instance pertama itu apa URL-nya, instance kedua itu URL-nya apa, instance pertama untuk minus server itu URL-nya apa, instance kedua untuk minus server itu URL-nya apa, itu kita nggak tahu kan. Nah, oleh karena itu kita anggap komputer nggak tahu. Kalau kita tahu ya, tapi kalau komputer itu nggak tahu gitu. Nah, oleh karena itu kita ambil URL dari server instance-nya. Nah, caranya seperti apa? Jadi silahkan di sini kita pakai string, terus kemudian selected URL. Oke, seperti ini sama dengan service instance. Kan sudah diinisiasi ya server instance-nya. Kemudian kita seleksi service instance-nya, kita ambil, terus kemudian .get URI. Oke, ini untuk mendapatkan alamat URL-nya. .toString untuk menjadikannya string seperti itu. Nah, dari sini, dari selected URL ini mungkin kita cuma dapat beberapa ini. Kita nggak dapat sampai endpoint-nya. Jadi kita cuma dapat misalkan HTTP, kemudian localhost, kemudian portnya. Misal plus server ya. Kalau plus server berarti ini apa namanya? Localhost, portnya berapa tadi kalau plus server, kita cek 2000 dan 3000. Oke, berarti ada kemungkinan di sini hasilnya adalah seperti ini, localhost 2000 atau HTTP localhost 3000 atau HTTP localhost berapa? 4000 atau HTTP localhost 5000, ya enggak? Ada kemungkinan salah satu di antara 4 ini. Kenapa? Karena kita punya 2 instance plus server dan 2 instance 2 instance minus server. Nah, ini kan nggak sampai endpoint nih. Karena kalau kita lihat di sini endpointnya adalah sampai /calc gitu ya, sampai /calc gitu. Nah, oleh karena itu kita tambahkan di sini string base URL. Base URL-nya adalah selected URL plus /calc. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan base URL-nya, kita apain? Oke, kita ngeliat di sini. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan alamat ini, misalkan localhost 2000/calc gitu, atau localhost 3000/calc, atau localhost 4000/calc, atau localhost 5000/calc gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan mengirimkan nilai A dan B melalui transfer DTO dari get server ke salah satu instance dari server ini melalui HTTP method POST. Nah, oleh karena itu di sini kita butuh yang namanya REST template. Saya kembali ke project get server, kemudian saya bikin REST template. Oke, REST template. Kita butuh REST template. REST template ini nanti fungsinya untuk mengirimkan datanya. Sama dengan new REST template. Oke, REST template seperti ini ya. Nah, yang dikirim apa dan caranya seperti apa? Nah, ini yang akan kita lakukan. Coba REST template. Kemudian saya ketikkan di sini
Oke, di sini ada banyak sekali opsi. Ada post for entity, ada exchange, ada delete, ada execute, ada get for entity, ada get for object. Nah, di sini karena kita pakai post, karena kita pakai HTTP method post, nanti kita bisa pakai post for entity. Kalau misalkan kita pakai HTTP method get, kita bisa pakai get for entity. Atau mungkin kalau pakai HTTP method put gitu, nanti di sini juga kita bisa pakai put. Delete pun juga ada gitu, HTTP method delete juga bisa kayak gitu kan. Nah, berhubung di sini kita akan mengirimkan dari nilai A dan B dari get server ke plus server ataupun minus server itu menggunakan HTTP method post, maka di sini kita pakai post for entity. Next, apa yang kita perlukan di sini? Kita kan sudah ini ya, pakai post for entity ya. Tentunya akan ada akan ada parameter yang kita perlu masukkan di sini. Saya ulang ya. Dot post for entity. Oke, seperti ini. Dia butuh URL, kemudian dia butuh objeknya, kemudian dia butuh di sini nanti juga outputnya kayak gitu. URL-nya apa? URL-nya sudah kita dapat di sini, base URL, kemudian koma. Parameter keduanya adalah yang akan dikirim, request body yang akan dikirim. Jadi kita pakai transfer DTO ya, berarti ya transfer DTO. Yang mana di dalam transfer DTO ini sudah ada nilai A dan B nya, jadi jangan khawatir. Next, parameter ketiga ini apa ini, kita cek dulu. Parameter ketiga saya pencet control klik tadi. Oke, respon type. Jadi di sini saya balik ke get controller. Ini saya close dulu. Oke, seperti ini. Jadi respon type. Jadi hasilnya dari post for entity ini apa? Jadi maksudnya adalah seperti ini. Saya sudah mengirimkan nilai A dan B dari get server ke plus server. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu nanti kita tuangkan dalam bentuk DTO kan. Jadi nanti pasti ada responnya dong dari plus server kayak gitu kan. Kita sudah ngirim nilai A dan B ke plus server nih. Ambil contoh seperti itu. Terus kemudian plus server ini pasti memberikan respon balik dong. Kan seperti itu ya. Nah, responnya tipenya apa gitu. Nah, di sini kita bisa pakai result DTO. Result DTO dot class. Jadi tipenya result DTO gitu, tipe kelasnya. Oke. Dan di result DTO tadi isinya apa aja? A, B, operation, kemudian result. Gitu kan? Nah, ini kita simpen dulu sebagai hasil response entity, di mana hasil responnya adalah result.dto. Tipenya result.dto. Response. Oke, response. Nah, kita ambil nilai dari ini. Kita ambil nilai dari responnya ini. Caranya seperti apa? Berarti di sini kita pakai response. Respon itu yang variabel ini ya. Kemudian .get body, get body. Tipenya di sini kita lihat tipenya adalah result DTO. Get body ini tipenya adalah result DTO. Oleh karena itu di sini saya masukkan ke result DTO. Oke, seperti ini. Nah, next yang perlu kita lakukan selanjutnya apa? Tinggal mengirimkan result DTO ini ke user. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja return response entity. Kita lihat di sini ya, outputnya adalah response entity yang tipenya result DTO. Oleh karena itu di sini response entity .ok. Kemudian yang tipenya result DTO adalah result DTO ini.
adalah variabel ini. Nah, oleh karena itu ini kita masukkan ke sini. Result DTO. Oke, sudah jadi. Jadi kurang lebih seperti ini hal yang bisa kita lakukan di Git server. Coba kita run satu persatu ya semuanya ya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil atau belum. Kita cek mulai dari Eureka server, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu sampai menyala. Oke, sudah aktif di port 1000. Kita cek Eureka servernya, localhost 1000. Oke, sudah aktif, sudah bisa diakses. Next kita run yang berikutnya, plus server instance pertama, kita run. Oke, sudah aktif di port 2000. Kita cek di ini ya, di Eureka dashboardnya, saya F5 atau refresh gitu ya. Nah, plus server aktif 1 instance. Next, plus server instance kedua kita nyalakan. Oke, aktif di port 3000. Kita cek. Saya pencet F5 di sini. Oke, 2 instance sudah menyala. Plus server di port 2000 dan plus server di port 3000. Nah, next kita aktifkan minus server instance pertama. Saya run. Kita tunggu dulu. Oke, aktif di port 4000. Kita cek di bagian sini. Di dashboardnya kita F5 lagi, F5. Oke. Nah, bertambah minus server dengan 1 instance. Baru 1 instance. Di sini ada instance minus server di port 4000. Kita run yang instance kedua. Oke, mantap, running di port 5000. Kita cek F5. Oke, sekarang ada 2 instance yang terhubung ke Eureka server. Ada instance di port 5000, ada instance di port 4000, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Git server. Kita nyalakan. Barangkali ada error, nanti kita benerin. Semoga nggak ada. Saya run. Oke, mantap. Sudah aktif di port 1100. Kita cek ya. Apakah dia sudah terregister di Eureka server? Kita pencet F5. Oke. Git server aktif di port 1100. Oke, mantap. Berarti semua server yang kita butuhkan di sini ya, di rancangan kita sudah aktif semua. Mulai dari plus server instance pertama, plus server instance kedua, minus server instance pertama, minus server instance kedua, kemudian Git server, semuanya sudah terhubung ke Eureka server. Selanjutnya kita akan menguji coba salah satu operasi dengan nanti kita pakai Postman kayak gitu. Kita akan menguji pakai HTTP GET di Git server.
kita akan mengakses microservice ini melalui get server. Yang pertama mungkin skenario nya pakai ini ya, http localhost 1100/API 1 plus 4, misal kayak gitu ya. Kita cek di Postman, saya bikin ini http get, oke. http get localhost .2 1100/API /1/plus/4. Kita lihat responnya seperti apa, klik send. Oke, dan ini hasilnya. Berhasil bikin gitu. Oke, berarti kita sudah selesai dengan perkara get server ini. Kita tes untuk operasi minusnya, apakah sudah betul. Kita klik send ya. Oke, betul, 1 kurangi 4 minus 3. Dan ini semuanya dilewatkan di get server. Jadi get server yang akan menghubungi plus server ataupun minus server. Nah, kita pengen lihat sisi load balancingnya di mana. Oke, kita matikan dulu ya untuk semua instance ini, kecuali Eureka server, biarkan tetap menyala. Oh maaf, Eureka server dan get server biarkan tetap menyala. Kemudian instance plus server dan minus server akan kita modifikasi sedikit buat ngecek apakah benar load balancingnya bekerja gitu. Oke, saya stop dulu. Plus server instance pertama, plus server instance kedua juga saya stop. Kemudian minus server instance pertama saya stop. Minus server instance kedua juga saya stop. Oke, sekarang kita cek pakai logger ya. Mungkin pertama di plus server terlebih dahulu, kita tambahkan di kalkulator controllernya. Kita coba untuk pakai ini, logger. Jadi nanti di sini tinggal kita tambahkan logger. Oke, logger yang pakai org SLF4J ini. Oke, logger sama dengan logger factory dot get logger kalkulator controller. Ini kita sesuaikan dengan nama kelasnya. Berarti kita pakai kalkulator controller dot class seperti itu, titik koma. Nah, saya berencana seperti ini. Jadi nanti setiap ada request dari dari get server ke plus server instance, baik itu di instance pertama maupun instance kedua, dan begitu juga minus server instance pertama dan instance kedua, nanti dia akan tercatat di bagian bawah sini, di bagian lognya ini, di bagian konsolnya akan tercatat. Nah, gimana caranya? Kita pakai logger ini tadi. Nah, mungkin kita ketikkan di sini logger .info gitu. Jadi nanti kalau ada request masuk, saya tulis di konsol. Tulisannya apa? Misalkan gini, A sama dengan berapa? Misalkan, di sini A sama dengan berapa ya? Input.get A. Saya concat B sama dengan B-nya apa? Input.get B. Kemudian langsung portnya mungkin. Oh enggak. Operationnya apa? Operationnya misalkan nanti di sini input.get.
karena di sini plus server, saya tuliskan operasinya plus gitu aja ya. Nah kayak gini. Kemudian ini buat ngecek aja sih. Kemudian portnya berapa, port sama dengan oke. Bagaimana cara mengambil port yang ada di application.properties. Jadi kita akan mengambil nilai server port ini. Nah caranya nanti kita bisa pakai cara seperti ini, add value, kemudian kurung buka. Nah kalau ada kayak gini alt enter, kemudian kurung buka string s dollar. Di sini kita pakainya apa tadi propertinya, server port ya, berarti di sini kita ambil server.port kayak gitu. Oke, private server port, maaf tulisannya bener ya, string server port. Oke seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan plus server port. Oke, kita running dulu, kita coba satu server dulu, kita cek. Kalau sudah kita matikan nanti apakah sudah muncul, apakah kita akan ngecek apakah benar muncul di konsol atau tidak. Oke, sudah jalan di port 2000. Kita cek di Eureka server apakah betul sudah jalan. F5. Maaf. Oh maaf, Eureka servernya saya matiin dulu ya. Saya restart. Kita akan ngecek bagaimana plus server dan minus server ini bekerja. Oke, sudah run. Oke, sudah. Kita cek di plus server. Kemudian kita cek di Eureka-nya. F5. Oke, get server. Oh, kok baru get server yang terdaftar? Plus servernya belum saya run ya. Oh, saya rerun lagi ya. Saya run ulang. Stop and rerun. Jadi yang dinyalakan dulu itu Eureka server, baru kemudian server-server yang lain. Oke, terdaftar, kita cek F5. Oke, plus server dan get server sudah terdaftar, satu instance semua ya. Kita cek dulu untuk operasi penjumlahan 1 plus 4. Kita buka Postman, kemudian klik send. Oke, berhasil. Kita cek apakah di sini di plus server instance pertama keluar ininya. Nah ini masuk di log. Masuk di log ya, berarti berhasil. Nah ini tinggal kita kopas ke ini, ke yang lain. Jadi ini mungkin saya kopas dulu ya. Ini maaf saya matikan dulu. Saya matikan semua ya, Eureka servernya, get servernya. Ini saya matikan semuanya dulu. Oke, kalau sudah balik ke plus server. Ini saya pindah ke atas biar gampang ngopasnya nanti. Oke, seperti ini. Ini saya copy ya. Saya Ctrl C, kemudian saya paste ke plus server instance kedua di bagian controller. Nah, di sini. Oke, kemudian minus server instance pertama, kemudian minus server instance kedua.
Oke, selanjutnya get server nggak perlu, cukup sampai di sini. Kemudian kita copy yang bagian ini. Oke, kita copy ini di plus server instance pertama ya. Kita cek di plus server instance kedua, plus server instance kedua. Oke, kita paste di bagian sini. Kemudian kita paste juga di minus server yang instance pertama. Ctrl V. Oh, di sini input DTO ya. Ini kita ganti lagi nih, berarti input DTO. Input DTO. Oke, sip, mantap. Kemudian operasinya menjadi minus gitu. Kalau gitu ini yang saya copy ke yang berikutnya. Oke, saya copy Ctrl C, kemudian ke minus server yang instance kedua. Saya paste di sini. Oke. Sekarang kita running semuanya. Mulai dari Eureka server, kemudian plus server instance pertama, kemudian plus server instance kedua, kemudian minus server instance pertama, minus server kedua, kemudian get server kita nyalakan. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita refresh di sini F5. Apakah sudah terhubung semuanya? Masih no instance available. Kita tunggu sampai semuanya aktif. Belum nyala semua ya? Sudah sepertinya. Oke, kita cek di sini. Oke, di sini sudah. Oke, sudah. Minus server sudah aktif, plus server juga sudah aktif. Yang belum get server nih. Oke, get server sudah masuk. Nah, kita akan uji coba apakah load balancingnya berhasil. Kita coba dengan cara 2 kali melakukan operasi penjumlahan. Yang pertama mungkin ini ya, 1 plus 4 saya send. Oke, 1 plus 4. Oh maaf, internal server error. Kenapa ini? Kita cek dulu. Belum nyala jangan-jangan. Saya refresh dulu ya. Oke, saya ulang. Masih internal server error. Oke, kenapa ini ya? 1 plus 4 HTTP GET. Oke, sudah berhasil. Tadi berarti masih belum aktif kayak gitu. Saya send lagi ya. Nah, oke. 1 plus 4 seperti ini ya. Kita cek jalan di port berapa. Plus server, mana plus server? Oke. Nah, saya 1 plus 4 jalan di port 2000. Kemudian berarti 2000 ini instance pertama ya. Kita cek di instance kedua. Nah, di sini juga ada, soalnya tadi saya ngekliknya 2 kali gitu ya. Coba kita tambahin lagi. Ini request ke 3, 1 plus 5. Ini bakal masuk kemana kira-kira? Saya klik send. Oke, hasilnya 6. Kita cek di plus server. Nah, di plus server 1 plus 5 di port 2000. Kemudian kita cek di instance kedua, nggak ada kan? Nah, sekarang kita tambahkan 1 plus 6 kayak gitu. Nah, ini bakal masuk kemana kira-kira? Harusnya di instance kedua ya, karena pakai algoritma round robin gitu defaultnya. Jadi nanti kita cek di plus server. Plus server instance keberapa? Plus server. Oke, loh malah masuk ke sini. Oh, nggak apa-apa. Di luar kontrol saya. Oke, pokoknya ini nggak tahu ini pakai algoritma round robin apa enggak. Kalau round robin harusnya seperti itu sih.
Jadi harusnya dari sini kemudian ke server berikutnya kayak gitu. Nah, ini kita cek lagi. Kalau misalkan 1 plus 7 gitu kayak gimana? Saya klik send. Oke, ini di sini hasilnya 8. Masuk ke ke sini. Minus server. Maaf. Ke plus server instance kedua. Oh, instance kedua masih kosong. Saya klik double 2 kali. Klik. Nah, oke. Baru muncul di sini. Jadi operasinya tadi kurang lebih hampir bersamaan ya. Oke, sekarang coba 2 plus 7. Saya klik 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kira-kira gimana? 2 plus 7. 2 kali di instance pertama. Kemudian kita cek 2 kali di instance pertama, kemudian 1 kali di instance kedua. Kita cek lagi 2 plus 9. Saya klik 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 kali di instance pertama. Oh maaf, 2 kali di instance kedua. Ini instance kedua ya. Kemudian kita cek instance pertama. Oke. Oh, ternyata baru 1 kali. Berarti saya tadi ngeklik cuma 3 kali. Oke, kita cek ya. Oke, berarti load balancing untuk plus server sudah berjalan dengan baik dan benar. Kita cek untuk load balancing untuk minus server. Ini operasinya saya ganti minus. Saya klik send 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita cek di minus server instance pertama seperti apa. Oke, minus server instance pertama menghandle 2 kali request. Kemudian minus server instance kedua, kenapa cuma 1? Berarti saya tadi ngeklik 3 kali ya barusan ya. Saya ulang ya. 11. Sebanyak-banyaknya deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nggak tahu berapa tadi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali di instance minus server kedua. Kemudian berapa kali di minus server instance pertama? Oke, di minus server instance pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Ada 7 kali. Oke, jadi seperti itu konsep load balancing, dan kita berhasil untuk melakukan load balancing ya dengan menggunakan ribbon. Saya harap nanti bisa dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut. Silahkan nanti dieksplor sendiri. Apabila ada yang pengen ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan langsung ke saya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.